Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bagian kedua dalam penjelasan perseptron. Pada bagian ini saya akan menjelaskan 3 logika fungsi, mungkin ya, fungsi pola N, OR, dan XOR. Nah, pada bagian ini saya mengambil pola N dengan menggunakan pola yang ada pada contoh 2.11 pada buku ini, Pusat Funda bla gitu. Nah, di sini ada polanya tuh 111 110. Kita langsung run saja biar lebih enak nanti kita lihatnya. Di sini ada prosesnya, yang ini abaikan saja, yang bawah. Proses pengujian kita abaikan dulu. Nah, di sini sudah selesai. Nah, di sini ini adalah pola N dengan ketika 1 dan 1, maka outputnya itu 1 dan 0, outputnya min 1, 0 dan 1, outputnya min 1, 0 dan 0, outputnya min 1. Ini untuk inputnya adalah penyajian data menggunakan biner 0 dan 1. Kemudian outputnya 1 dengan min 1 itu adalah penyajian datanya, yaitu outputnya dengan bipolar. Nah, dan dari sini kita lihat di sini ada 10 perulangan epoch sehingga diketahui bahwa hasil target dengan outputnya itu sama. Kita lihat di awal dulu ke epoch pertama. Di sini ketika awal gitu dimasukkan, datanya itu adalah hasilnya 0 karena kita lihat bahwa bobot awal dengan bias awalnya itu adalah 0 semua. Makanya di sini hasilnya 0. Ketika X1 kali W1 kan 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 lagi 0. Dengan bobotnya itu 0, makanya di sini netnya 0 dengan outputnya 0, targetnya itu 1. Beda kan di sini. Kita lihat di sini bahwa langsung kita buat bobot barunya, yaitu yang di sini yang bawah. Nah, yang ini pembuatan bobot barunya di sini A dikali T. Nah, di sini A dikali T, A kali T kali kelas. A-nya 1, T-nya 1 dengan nah sini A kali X1 kali kelas. A kali X1 kali T, berarti di sini kan A-nya itu adalah 1, kita kali dengan kelasnya 1, X1 1 dan kelasnya itu 1, berarti 1 di sini. Karena W1-nya adalah 0 tadi, maka di sini 1 serupa dengan W1 dan B. B itu adalah A kali T kali kelas aja, kali B awal berarti. Sini yang B-nya. Delta B berarti A kali kelas apa kita? A-nya itu 1, kelasnya 1, berarti 1 tetap 1. Nah, di sini kita lihat, coba kita gambar bagaimana pemisahan secara linearnya di sini. Ini ada X1, ini adalah X2 karena W1-nya adalah 1, sini 1, W1, W2 1 dan B-nya 1. Berarti di sini. Nah, kita lihat di sini 1 1 1 dengan 0 di sini 0. Karena threshold-nya saya menggunakan 0 di sini. Threshold. Nah, threshold-nya 0. Makanya kita lihat bahwa enter. Nah, garis pemisah linearnya ada di sini. Lihat bahwa ketika ini 1 dan 1 ini adalah pola targetnya 1. Saya bedakan warna. Ketika yang lainnya itu adalah min 1, saya gunakan warna biru. Kemudian kita lanjut ke yang kedua di sini. Yang kedua kita gambar lagi di sini adalah ini adalah 0. Y-nya itu adalah 1 dan ininya adalah 0. 0, enter. Nah, makanya di sini ada di sini gitu. Ini 0, ini 0. Nah, maka tidak sesuai dengan target. Kemudian kita lanjut ke sini. Lanjut ketika ke sini ya ini sama, ada 0 dan 0, ini 0. Ini 1 hasilnya. Ketika bobotnya diperoleh dari hasil perulangan tadi. Yang perulangan ini untuk mencari Fnet dan mencari bobotnya diperoleh hasil garis pemisahan linearnya itu ya sama dengan 0 berarti. Ini 0 ya, tadi ini 0, ini min 1.
Nah, itu kan nggak ada apa-apa gitu. Dan kita lanjut ke sini terus ada terjadi perubahan lagi. Perubahan. Kita lihat masuk ke terakhir di sini. Di sini sudah tidak ada perubahan. Kita lihat di ketika 33 dulu aja. Ini 3. Ini 3. Ininya itu min 3 berarti. Min 3 dan enter. Nah, ini masih ada, ternyata masih menjelang ke sini. Kemudian kita perubahan lagi. Ininya menjadi 2. Dan di sininya 3, di sininya yaitu min 4. Enter. Nah, kita lihat bahwa ini sesuai dengan kita targetkan, di mana bahwa saya tadi lupa sebelumnya kita harus buat dulu targetnya. Target awal di sini. Targetnya itu agar bisa ini itu adalah target awal kita. Bentar, kok jadi gini? Delete, Ctrl Z. Kita delete dulu aja ya. Bentar. Ini kita delete, malah jadi banyak. Delete. Nah, ini apa, ada F. Delete. Nah, di sini kita lihat bahwa ini sesuai dengan target kita. Nah, sesuai dengan target kita ada ini. Di sini kita. Nah, sesuai dengan target kita, di mana ini terjadi pemisahan secara linear dengan beda kelas. Ini kelas plus 1 dan ini kelas minus 1. Makanya di sini ketika tidak ada perubahan lagi, ini berhasil sesuai dengan kelas yang kita inginkan. Jika kita lihat bahwa ini kan telah selesai gitu ya kelasnya, maka kita bisa uji gitu. Kita uji, kita gunakan pola yang terakhir aja. Misalnya di sini ketika x1-nya 0, x2-nya 0, biasanya kita samakan, maka akan terinput yaitu adalah min 1. Kita lihat di sini apakah berhasil dalam proses learningnya. Kita lihat perubahannya masih loading. Nah, kita lihat di Evo 10 ini ketika 0, 0 dan 1, maka outputnya telah berhasil sama dengan target. Itu artinya perubahan bobotnya itu berhasil. Ini harusnya perubahan bobot, ini masih perubahan bobot yang ini. Nah, itu untuk pengecekannya. Itu adalah pola N. Sekarang kita ganti ke pola OR. Pola OR saya gunakan ininya min 1 saja, atau kita gunakan di sininya ini plus 1. Kita coba. Nah, ini pola OR. Ini kedua. Kita berhasil. Dengan threshold yang sama dan bias dan bobot awalnya sama dengan learning rate-nya sama seperti yang awal kita. Nah, di sini sama ternyata sampai ke evo kelima yang pola OR. Ketika pada pertama kita pola OR di sini adalah kita hapus dulu ininya. Ini kita jangan bergambar. Saya pada pola ini ketika ininya ekspektasinya pengen, atau ini kita rubah lagi, ini masih warna biru dengan yang terakhir, berarti yang terakhir 0,0 itu menjadi merah gitu. Nah, merah ini adalah pola kelas min 1. Nah, jadi target kita adalah, bisa gambar gak ya di sini? Create ray. Mana? Nah, di sini. Ada pen di sini aja. Saya ingin buat garis di sini. Nah, agar bisa menghasilkan kedua kelas sesuai dengan apa yang kita targetkan. Ini kelas min 1, kelas min, ini kelas plus. Gitu. Nah, gitu. Makanya di sini kita lihat dulu. Nah, di sini ketika awal yaitu adalah W1-nya 1 dan B-nya 1 ketika dalam evo 1. Di sini berarti ini adalah 0, 1, ini adalah 1 dan ininya 1. Berarti plus 1. 1, lihat. Nah, ternyata garisnya ada di sini belum memenuhi. Kita lihat masuk lagi ke evo 2, kita lihat yang di sini aja. 1 dengan min 1. Ini min 1. Nah, ternyata masih ada di sini.
belum memenuhi, kita harusnya pindah lagi ke bawah. Maka terjadilah di epoch kelima terakhir tidak ada perubahan lagi. Di sini berarti X-nya itu 2. Bobot pertama W1-nya 2, bobot keduanya W2-nya 2, dan bobot biasnya adalah -1. Enter. Nah, ternyata ini sesuai dengan apa yang kita targetkan gitu di awal. Nah, dari sini kita berhasil dengan merubah bobotnya itu dalam pola OR didapat bahwa W1-nya 2, ininya 2, dan ini -1. Nah, itu. Kita lihat bahwa pada ini sama kan, di sini juga W1 W2 bobotnya 1 dengan targetnya sama. Kemudian yang ketiga adalah pola OR. Pola OR di sini XOR kalau dalam logika kita bisa sebut dengan beda stangkup, di mana bahwa ketika true dan true akan menghasilkan false. Ketika sama itu akan menghasilkan false, tapi ketika beda tanda akan menghasilkan true. Kita lihat di sini. Return jalankan. Kita lihat polanya bagaimanakah dengan pola ini, dengan pola XOR ini. Masih loading ternyata. Nah, kita lihat bahwa di sini terus berjalan pola XOR-nya. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat bahwa polanya itu kebalik ternyata. Nah, bukan kebalik, tapi polanya itu mengikuti pola yang atas, sama saja. Ketika masuk ke sini kan ke sini. Nah, epoch kesekian plus 1 sama. Berarti pada bagian ini epochnya itu algoritma pada perseptron ini tidak bisa kita gunakan dalam pola XOR ini. Kenapa? Kita lihat ketika kita jalankan bahwa pada tidak bisa mencapai target yang kita inginkan. Terus terjadi perulangan epoch sampai epoch ke sekian ribu dan menghasilkan hasil yang sama juga. Kita lihat apa yang terjadi, kenapa bisa begitu. Kalau saya lihat bahwa yang mempengaruhinya itu adalah threshold di sini. Threshold ini adalah batas, ini akan mempengaruhi dalam penempatan kelasnya. Makanya di sini kita bisa manipulasi mungkin apakah masih bisa atau enggak menggunakan XOR ini. Tapi kita lihat bahwa XOR di sini masih tidak bisa gitu. Kita ekspektasinya kita gambar lagi ya di sini. Kita lihat. Ini hapus dulu aja. Hapus bisa dihapus ya. Gak apa-apa, di sini kita. Nah, di sini yang menjadinya itu ini kelasnya itu adalah -1, kita ganti warna ini menjadi merah misal. Merah. Nah, agar bisa gini, maka kita harus bisa menggunakan threshold yang nih. Ini yang pertama, ketika kurang dari threshold ini, dan atau ketika lebih dari threshold ini. Nah, maka kita masukkan dia ke dalam kelas -1, dan ketika thresholdnya ini adalah di antara garis ini dan garis ini, kita masukkan ke dalam kelas +1. Nah, agar bisa target seperti berikut, maka kita harus bisa memanipulasi threshold tersebut. Jangan kita gunakan 0, tapi kita gunakan hal yang lain agar bisa mencapai target seperti ini. Karena ketika kita gunakan 0 threshold di sini, maka akan terjadi terus perulangan sampai ribuan, bisa sampai ribuan epoch di sini. Kita lihat. Nah, mungkin cukup sekian saja kesimpulan atau praktek dalam contoh AND, OR, dan XOR ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan materi perseptron kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.